Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Farid, selamat datang di The Power of Modest Talk. Di episode The Power of Modest Talk kita percaya kekuatan berbagi dan bagaimana berbagi ini bisa membentuk ekosistem yang lebih kuat. Dan kali ini tentunya nggak sendiri, aku akan mengundang salah satu pionir yang membesarkan batik. Langsung saja kita undang Sally Giovanni di studionya The Power of Modest Talk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasanya sering ketemu di event-event. Iya, tapi akhirnya bisa duduk dan sebelum ini benar-benar live nih kita udah ngobrol panjang banget. Ternyata Sally memulai batik terus tuh dari lulus SMA ya. Betul. Yang aku pikir ini pasti bisnis turunan keluarga nih gitu. Banyak yang berpikir kayak gitu. Apalagi kalau mengangkat batik. Biasanya tuh turunan keluarga, bisnis yang diwariskan dari orang tua. Tapi ini semua adalah bisnis yang dibangun sama Sally dan Mas Ibnu. Betul. Berdua bersama suami dari lulus SMA. Betul. Dari mulai aku sama suami jualan kain kafan. Dari kain kafan dan yang sering menjadi clickbait ya. Penjual kain kafan berhasil membuka lala gitu ya. Benar-benar. Terus itu kebayang masa mudanya. Kalau sekarang 18 tahun mungkin masih nonton Coldplay gitu ya. Kemana-mana masih healing, liburan, nongkrong di coffee shop. Ini 17 tahun menikah, punya tanggung jawab membesarkan perusahaan, udah gitu tanggung jawab anak juga. Pernah merasa terebut gak sih itu masa mudanya sampai harus membangun batik terus? Iya, jadi dulu aku kan tahun 2006 ya, lulus SMA, mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Ambil keputusan untuk menikah muda. Lalu mulai itu usaha yang pengen menikah pun Sally sendiri. Jadi sebenarnya gini, posisi aku adalah aku anak pertama, ibuku single parent, aku masih punya adik dan ibuku tuh sangat mengharapkan, maksudnya aku tuh jadi tulang punggung keluarga membantu adik aku untuk sekolah. Karena adik jujur, berapa? Nah satu. Okay. Karena jujur maksudnya ya aku berasal dari keluarga yang sederhana, pas-pasan lah intinya. Cukup gitu ya? Iya, ibuku cuma penjual sembako di pasar. Bahkan aku dari sekolah pun aku udah mulai belajar jualan tuh karena ngebantu ibu aku. Jadi kayak mau nggak mau aku tuh nggak ada pilihan melihat teman-teman seusia aku dulu pas SMA, aku mau kuliah di Bandung, aku mau kuliah di Jakarta, aku kan dulu di Cirebon. Kamu kuliah di mana? Langsung deh, kayaknya aku nggak mungkin deh. Maksudnya mementingkan ego aku untuk minta kuliah ke ibu aku. Sedangkan aku tahu kondisi ibu aku tuh pas-pasan buat nyekolin aku dan adik aku sampai SMA aja itu udah kayak syukur alhamdulillah gitu. Jadi aku nggak mau membebankan orang tua, ya udah pilihannya antara lulus SMA kalau nggak kerja menikah. Tapi kalau kerja tuh lulusan SMA kerjanya paling apa sih gitu kan? Seberapa sih gajinya gitu kan? Dan kalau di Cirebon itu karena mungkin masih daerah ya, ya itu kayaknya pilihan nikah tuh udah yang paling bener karena menikah di lingkungan itu kayak menikah tuh meringankan beban keluarga gitu kan. Masya Allah ya, berarti mengambil keputusan itu. Oke, aku mau mengambil tanggung jawab mensupport mama berarti ya. Iya, aku pengennya gitu kayak meringankan beban keluarga dan aku juga pengen berbakti kepada orang tua. Gimana caranya nih gitu kan. Aku tuh one day aku berdoa sama Allah gini, ya Allah tunjukkan gitu kan, aku tuh harus ke jalan yang mana gitu. Cuma ya itu Masya Allah, Allah tuh pertemukan aku dengan sosok pria yang beda dari yang lain. Jadi kalau yang lain tuh ngajakinnya kayak pacaran, main-main gitu. Kalau gini kok kayak lebih serius ya gitu, lebih serius dalam arti kayak nanya, kamu nih lulus SMA mau ngapain? Loh, aku bilang, ya kalau aku karena aku anak pertama, aku punya tanggung jawab, aku pengen banget sih bisa berbakti sama orang tua. Nah dia tuh, kalau aku anak pertama nih, nah dia tuh anak bungsu dari 7 bersaudara. Oke, tapi sebagai anak bungsu 7 bersaudara, oke ayo deh nikah aja gitu. Iya, dia punya pemikiran gini, sama, aku juga pengen berbakti sama orang tua. Karena kalau aku minta kuliah, orang tua aku tuh udah capek membiayain anaknya kuliah dari 1 sampai 6. Jangan sampai yang 7 ini ngebebanin lagi gitu loh. Masya Allah. Jadi kayak sefrekuensi kan, Allah tuh pertemukan gitu. Iya kayak aku ya Allah, alhamdulillah berarti ini kan petunjuk dari Allah nih, dipertemukan gitu. Terus sempet
kita mau nikah tuh kedua orang tua kita nggak setuju. Karena pemikiran ibuku, kamu kalau mau menikah sama yang udah mapan dong. Jangan yang sama-sama lulusan SMA. Mau jadi apa? Nah saat itu Mas Ibnu baru lulus SMA. Tapi akhirnya niatnya diberi itu dong, diberi izin, boleh deh akhirnya menikah. Tadinya belum boleh, sampai alhamdulillah Allah pertemukan Buya Yahya. Jadi Buya Yahya itu yang benar-benar mensupport kita nih untuk menikah. Karena Buya Yahya waktu itu baru pulang dari Yaman, beliau bilang, jangan pernah melarang anaknya untuk menikah karena itu suatu ibadah. Gitu. Karena kalau misalkan melarang menikah, nauzubillah min dzalik, takutnya syaitan datang itu malah jadinya zina gitu kan. Itu aku ingat banget tuh Buya sampai kata Buya, saya yang akan menjadi saksi nikahnya. Masya Allah. Jadi 2006 langsung menikah dan bikin usaha. Dan bikin pertama sih menikah, begitu menikah aku tinggal di rumah mertua ya. Itu masih bingung, aku mau usaha apa ya gitu kan. Tapi karena memang aku bilang kita nggak bisa ngerubah kondisi kita udah memang menikah muda, cuma ada modal dari amplop nikahan doang tuh. Nah kita harus ngerubah respon tuh, responnya harus seperti apa. Kalau orang-orang lain responnya pada umumnya responnya begitu menikah pengen mikirin bulan madu, yes pasti kan. Lalu ya 15 juta gitu ya. Iya juta. betul sekitar 15 juta. Ya buat pesawat naik yang merah 2 juta. Oke lah bisa gitu. Atau enggak ada juga orang yang abis menikah tuh mikirnya kayak kita mau punya kendaraan pribadi biar bisa mandiri, mau ngontrak rumah biar bisa mandiri. Mungkin kebanyakan orang pikiran begitu. Kalau aku kayak nanti dulu deh itu yang urgent nih gue pengen usaha nih. Tapi usaha apa ya? Sedangkan saya sama suami itu sama-sama baru lulus SMA. Sama-sama belum punya pengalaman bisnis. Sama-sama nggak punya ilmu bisnis juga. Ya kan? Jadi nekatnya adalah 15 juta pertama dibelikan kain kafan. Kain kafan itu. Kenapa kain kafan? Pertanyaannya banyak banget nanya. Mbak Sally kenapa sih usaha pertama kain kafan? Kayak ngeri gitu loh. Ingetnya langsung akhirat jadinya. Pertama karena itu yang paling gampang. Jualannya kain putih doang. Gak perlu pusing harus dimotif apa. Gak perlu repot-repot harus didesain kayak apa modelnya. Ya kan? Dan yang beli pun gak pernah nawar. Gak pernah minta. Malu soalnya kalau mau nawar kain kafan. Iya. Terus yang kedua ya memang maksudnya sebaik-baiknya pengingat adalah kematian gitu loh. Dengan aku jual kain kafan mungkin itu bisa jadi self reminder dan bisa menjadi manfaat untuk orang lain juga. Tapi gitu. Kan perjalanannya akhirnya nggak seindah itu juga kan. Oh iya. Kain kafan ternyata laku nggak tuh? Ternyata ekspektasi itu kadang-kadang kita tidak sesuai dengan realita gitu. Realitanya nggak semudah itu menjual kain kafan gitu kan. Kita mau nawarin segimanapun orang kalau nggak mau beli ya nggak mau beli gitu. Mbak tolong dong beli kain kafan saya. Ih nggak mau takut. Orang semua jawabannya begitu. Loh kenapa gitu kan. Kita kan sedia kain kafan itu kan biar kita nggak ngerepotin. Karena kematian itu nggak pernah tahu kapan datangnya. Biar nggak ngerepotin lah intinya. Udah disiap-siap. Tapi nggak banyak yang mau. Akhirnya ya uang 15 juta udah dibeliin kain kafan. Nggak banyak yang beli juga. Gimana dong gitu kan. Nah di situ aku curhat tuh sama ibu mertua aku. Bilang, Bu gimana ya, aku udah belikan kafan, udah aku tawar-tawarin door to door gitu ke orang-orang langsung. Ada yang mau tapi nggak semua. Terus aku harus berdoa gimana? Biar banyak yang beli tuh doanya harus gimana? Terus akhirnya mama bilang saat itu? Nah ibu mertua aku bilang, coba deh tetangga kita tuh kan ada yang bikin batik. Coba kamu tanya, bahan baku batik tuh ada apa aja? Barangkali aja kain kafan kamu tuh bisa dipakai buat bahan baku batik kan kamu bisa jual ke sana. Oh iya juga sih, aku akhirnya tanya tuh, yang tadinya di mindset aku tuh batik tuh cuma seragam sekolah doang, akhirnya aku tanya dan sampai detail aku tahu proses batik tuh kayak gimana, batik cap kayak gimana, batik tulis kayak gimana, bahan-bahan batik dari yang paling murah sampai yang paling mahal aku tahu semua. Dari situ tuh aku ini dapat banyak ilmu ya kan bahwa bikin batik itu bisa dengan menggunakan kain katun, kain sutra, kain ATBM. Kain katun itu ya kain kafan bisa dipakai. Contohnya yang aku pakai sekarang nih. Dan orang mungkin juga nggak ngeh kalau ini kain kafan. Begitu dikasih motif. Taunya katun aja. Gitu. Iya ternyata ini kain kafan. Long story short setelah akhirnya dibikin jadi motif-motif ini. Terus keputusan kedua akhirnya. Aku langsung tuh sisa kain kafannya itu aku kasih ke pengrajin batik. Tolong dong bikinin batik. Dia nanya batik apa? Apa aja. Karena aku nggak tahu kan. Udah apa aja. Terus akhirnya aku nanya, setelah udah dibuat nih, ini jualnya kemana ya?
itu dia ya. Jadi hati Dasar itu ya. dasar masih bocil gitu loh. Sesemangat itu bikin asal bikinnya apa aja terus bingung. Udah gitu mau dijualnya kemana ya gitu kan. Nah si pengrajin itu bilang, Mbak kalau batik-batik yang gini biasanya dijual di pasar Tanah Abang. Oke, kita menuju pasar Tanah Abang. Dari Cirebon. Dari Cirebon ceritanya. Udah uang pas-pasan, mobil dapat boleh nyewa ya kan. Terus uang waktu itu kalau nggak salah cuma tinggal 350.000 apa nggak nyampe 500.000 lah. Itu cuma buat bensin bolak-balik. Jadi gimana caranya ya biar cukup? Suamiku bilang ya udah, aku yang nyupir. Terus kita dari Cirebonnya malam biar bisa nyampe di Tanah Abangnya pagi. Jadi langsung aku angkut lah batik-batik itu. Aku keliling lah gitu. Nawarin lah. Terus nanti istirahat di mana? Udah istirahat aja di pom bensin. Kita numpang tidur di pom bensin, mandi di pom bensin. Ya udah saat itu mau nggak mau. The power of kepepet. Karena kepepet uang nggak ada lagi, nekat juga gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kita berjuang bener-bener berdua. Suamiku nyupir, suamiku yang angkat-angkat kain batiknya ke lantai-lantai Tanah Abang. Itu nawarin dari toko ke toko. Nawarin dari toko ke toko dan apa responnya? Di luar prediksi BMKG. Aku pikir, oh udah jadi batik dengan sangat mudah aku akan berjuang. Enggak dong, ternyata orang langsung bilang, batik apa nih? Udah ketinggalan zaman, udah nggak musim batik kayak gini. Ditolak. Terus ada lagi, saya mau nawarin, enggak, saya udah punya vendor langganan saya. Kamu apa? Maksudnya vendor baru apa sih gitu kan? Ada lagi nih yang belum dibuka nih, udah bilang, kamu masih anak-anak kecil gini jual barang siapa itu? Jadi kayak mencurigai kita barang dari mana? Karena masih bocil, aku bayar umur 18 tahun saat itu. Ya kan? Berdua sama suami. Bawa karung, coba bayangin. Terus aku bilang, kayak langsung tuh aku mikir, ya ampun ternyata nggak semudah itu. Dan aku ambil hikmahnya, di sekolah itu kita belajar dulu baru ujian. Di lapangan itu, di dunia usaha, kita dikasih ujian dulu baru kita belajar. Kita kasih ujian dulu tuh. Gak laku tuh, ditolak tuh, lu belajar dong gitu kan. Iya dong, ternyata kita tuh harusnya survei dulu dong. Produk apa yang lagi laku di pasaran gitu. Produk market fit, cari dulu customernya butuh apa gile. Kita buru-buru. Tapi banyak yang sering dilakukan tuh kayak gini nih. UKM tuh asal bikin produk. Mereka lupa nggak survei, nggak bikin bisnis plan-nya dulu gimana, mau jual di range berapa, apa target marketnya siapa. Itu sampai detik ini banyak yang melakukan kesalahan. Makanya aku seneng banget nih ketika diajak sharing. Aku tuh pengen ceritain apa yang aku lakuin. Jangan sampai kesalahan aku tuh dilakuin lagi sama orang lain. Cukuplah aku jadi pelajaran. Karena kenyataannya adalah ujian dulu, baru belajar. Tapi di sini bisa digarisbawahi tidak ada sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu nggak ada yang sia-sia. Nggak kayak percuma gue bikin batik ternyata nggak laku, nggak ada percuma. Dari situ kita kan belajar. Akhirnya aku nanya, Pak maaf ya Pak, batik saya kan Bapak bilang maksudnya udah ketinggalan zaman. Emang yang baru tuh yang gimana sih Pak? Oh yang gini, batik yang baru tuh yang mega mendung, yang berapa gradasi, yang ada motif kombinasinya, ada kupu-kupunya, ada bunganya. Oh gitu Pak, ya udah deh Pak, boleh nggak saya beli buat saya jadi contoh lah, maksudnya oh ternyata yang aku kan harus kasih tahu ke pengrajin, yang ini udah jadul say, di lapangan udah nggak laku, yang aku yang gini gitu. Terus udah akhirnya aku beli gitu kan, mau nggak mau lah yang nggak laku itu aku jual rugi. Buat ngemodalin diputar lagi. Ini udah ada cerita manis belum abis ini? Ada cerita manis. Ini masih pahit-pahit terus. Iya, ada dong cerita manis. Dari situ cerita manis itu dimulai dari habis gelap terbitlah terang. Oke. Ya kan? Dari situ akhirnya aku coba tuh bikin motif-motif baru. Yang ya atas kan? dasar si bapak-bapak itu bilang. Ya kan? Berjasa banget tuh bapak-bapak itu. Berjasa banget. Udah gitu aku udah motif baru, aku coba jual lagi ke Tanah Abang. Nah dia bilang, nah yang begini-begini nih Mbak laku gitu kan. Oh iya ya udah deh Mbak, ya udah Pak saya mau jual. Oh tapi saya nggak biasa langsung beli cash, titip jual. Nanti digiro, baru nanti bayarnya 3 bulan kemudian mana yang laku, mana yang enggak dibalikin. Consignment. Oh ternyata begitu. Oh baiklah. Ya udah Pak nggak apa-apa. Ya namanya kita vendor baru butuh dong, nggak apa-apa. Rela berkorban gitu kan. Udah gitu. Terus aku coba itu, tapi aku masih kepikiran tuh ibuku wanti-wanti tuh. Jangan percaya sama penjual-penjual di Tanah Abang. Kenapa? Takutnya dikasih giro kosong. Takutnya ketika kita nagih, tokonya udah nggak ada, udah pindah. Gitu-gitu. Katanya pernah kejadian begitu. Yes. Jadi aku pikir nggak ke satu toko nih.
Aku coba ke toko-toko lainnya, ya kan. Terus ada toko yang bilang kayak gini, Mbak ini yang kemarin datang nawarin kan gitu ya. Kok sekarang nawarin lagi? Padahal saya udah bilang tuh, vendor saya udah banyak gitu kan. Iya nggak apa-apa, ini model baru Pak, barangkali mau. Terus dia bilang, nah aku suka nih vendor yang begini, pantang menyerah katanya. Walaupun sudah ditolak, tetap menawarkan. Kalau vendor-vendor lama saya malah saya ngejar-ngejar katanya. Mana? Iya, mana ada barang baru nggak? Nah ini Mbak yang nawar-nawarin. Aku suka nih yang begini. Akhirnya aku jadi vendornya dia. Dan aku ambil pelajaran kalau kita tuh nggak boleh berdiam diri. Kita harus rajin nawar-nawarin. Walaupun ditolak nggak apa-apa. One day pasti kita akan diterima juga gitu loh. Kadang-kadang orang beli emang bukan karena pure karena produknya ya. Iya, tapi karena lihat kita. perjuangannya. Karena kita ownernya yang ngejualin ya. Betul. Jadi ini manisnya nih. Manisnya ternyata akhirnya aku diterima, barang produk aku diterima, walaupun ya maksudnya pelan-pelan lah ya. Tapi dari situ akhirnya gitu tuh, aku hubungin tuh semua toko, aku teleponin. Banyak juga sih yang langsung enggak deh gitu kan. Tapi aku bilang, Pak nggak apa-apa, lihat dulu produk saya kirim dulu sampelnya, nggak jadi beli juga nggak apa-apa. Aku terus teleponin, ada produk baru nih Pak, saya bikin produk baru, mau nggak Pak coba dijualin? Itu. Sampai sekarang tuh aku melakukan hal yang seperti itu. Nah itu pengrajin-pengrajin di Cirebon udah langsung dibayarin di muka berarti? Iya, kalau pengrajin tuh sistemnya begitu jadi baju, batik langsung kita bayar. Iya berarti kan udah ada modal dong buat ngebayarin dulu baru ngejual. Iya, udah ada modal ngebayarin dulu. Betul. Sampai akhirnya punya keberanian, punya sekian hektar tuh di Cirebon. Itu setelah perjuangan Tanah Abang berapa lama tuh? Iya, itu kan aku kan mulai di Tanah Abang tuh, aku mulai jual kain kafan 2006 tuh, baru mulai nikah. Terus aku jualan ke Tanah Abang 2007, karena kan kain kafan yang gak laku. Aku tuh mulai buka toko tuh 2011, berarti berapa tahun tuh? 2007 ke Tanah Abang, 2008. 4 tahun? 4 tahun baru aku jadi buka toko. Garis bawahi 4 tahun nabung ya, dari consignment yang dijual di Tanah Abang. Sampai akhirnya punya keberanian beli tanah itu ya. Dan gak langsung berhektar-hektar gitu Besti. Dari yang kecil dulu seukuran apa ya, kayak garasi mobil gitu deh awalnya itu dulu gitu kan. Setelah 4 tahun pun space-nya kecil dulu. Tapi karena aku tuh orangnya bisa dilihat ya, energi aku tuh seneng banget ketika ketemu sama orang, ngobrol sama orang. Jadi aku tuh the one and only, one man show, bener-bener. Aku yang ngelayanin, aku yang jadi kasir, aku yang making, ada orang pesanan, aku yang nganterin barang. Jadi di toko 4x4 itu berdua sama suami doang. Jadi SPG juga? Jadi SPG juga. Kadang-kadang kan suamikunya ke Tanah Abang ngirim barang. Ya aku sendirian gitu. Ngebungkusin. Berapa lama tuh? Tadi aku pindah ke toko yang besar. Itu kan toko kecil tuh. 2011 berarti sekitar 2013. 2 tahun. 2 tahun. Tapi 2 tahun itu juga pasti pelajaran ketemu customer langsung. Banyak customer langsung sampai yang akhirnya pelanggan aku tambah banyak. Orang kalau bilang, udah beli di Batik Terus Mi aja. Itu aku kenal tuh sama ownernya langsung loh yang layanin. Enak, kita bisa sharing, bisa maksudnya bagus yang mana ya gitu kan. Kadang mohon maaf ya kalau kalian sukanya gitu. Bagus yang mana? Bagus semua Bu. Ini saya cocoknya mana? Cocok semua Bu. Kan orang kesel. Kalau ke aku kasih advice gitu loh. Bu kalau ini motifnya begini. Nah cocoknya sama yang begini Bu. Nah kalau ini klasik nih Bu. Kalau ini warna-warna pastel lebih cocok sama yang usia gini. Jadi aku kasih banyak masukan. Jadi orang kayak oh iya berarti aku tuh cocoknya sama yang ini loh gitu. Pelajaran lagi. Ingat ya ujian dulu baru belajar. Terus 2000 ini banyak banget surprisingly mengalami SPG ngalamin, berarti kan ngirim-ngirim barang ngalamin, ketemu customer ngalamin. Yang sebenarnya itu adalah ujian-ujiannya berwirausaha ya gitu. Kadang-kadang orang cuma mikir mau jadi bosnya aja terus ngarepin semua orang bisa ngerjain. Nggak bisa. Di tahun begitu akhirnya beli tanah yang lebih luas buat dia akhirnya jadi tempat pariwisata itu gitu. Kan harus membesarkan tim dong. Iya, betul. Tim yang pertama kali direkrut sama Sally itu tim apa dulu? Pertama kali kan aku akhirnya banyak konsumen tuh aku rekrut SPG. Oke, SPG dulu berarti ya, perpanjangan dulu buat jagain toko ya. SPG-nya tuh namanya Mbak Suli sampai detik ini masih kerja sama aku. Dia udah kerja sama aku 17 tahun lebih. Wow, itu 2 kali umur waktu nikah loh. Oh iya. Iya, dia sampai yang dia dulu baru lulus SMP, bayangin. Lulus SMP, aku jadi SPG. Sampai ketemu jodohnya nikah sama driver aku waktu udah besar, sampai sekarang udah punya anak 3.
Dan Masya ya maksudnya Allah. aku menjadi saksi dan dia juga menjadi saksi perjuangan aku gitu. Mbak Sulis ini Mbak ya. Sulis ini. Nah, berarti pertama SPG-nya dulu ya. SPG Mau di dulu. ini ya, di groom ya. Nah, aku ajarin Diajar. tuh jadi SPG tuh harus Bertumbuh bersama. Iya, harus gini, nge-treat konsumen begini, begitu konsumen datang kamu kasih minum, kamu kasih cemilan, kamu ajak ngobrol dulu kebutuhannya apa, terus kamu tawar-tawarin, bukain tuh semuanya gitu-gitu. Terus kalau dimarahin kamu minta maaf, walaupun kamu nggak salah kamu tetap harus minta maaf. Gitu-gitu aku ajarin begitu. Walaupun nggak salah kamu tetap minta Harus maaf. minta maaf dulu. Jadi awalnya tuh memang harus minta maaf dulu dan nggak apa-apa jelasin gitu kan. Iya Bu, mohon maaf ya. Maksud saya tuh begini Bu gitu. Kan ada aja yang misalnya cepat tersinggung tuh ada. Iya apa sih kok begini gitu. Oke. Gitu sih. Jadi pertama SPG SPG dulu. Terus mulai meng-hire yang profesional. Itu Nah, ketika bikin apa tuh? Karena yang terus mie besar nih. udah terus grup ya. Iya, yang terus mie grup 2010 itu. ya? 2011. 2012 terus mie yang besar ini batik terus mie 2011. Terus mie grup 2012. Terus mie grup 2012. Jadi batik terus mie dulu nih sendiri 2011 baru suamiku buat terus mie grup yang ada propertinya, ada apa namanya batik, food and beverage, cabang-cabang lah batik terus mie di Medan, di Jakarta, di Surabaya, Manado, terus sama Bandung. Wah, ini untuk semua usaha yang dikerjain dulu sendiri, belajar mandiri, cari tahu semua sendiri. Siapa yang ngebisikin, kamu tuh harus punya holding company loh, buat ke bawah-bawah sini gitu. Kamu tuh harusnya belajar gini loh, rekrut ini. Ada yang ngasih tahu atau semua kayak kejebur dulu, oh ternyata kita mesti hire ini, baru hire, kejebur dulu atau nge-hire, atau ada konsultan yang awalnya aku sama suami itu karena sadar diri kita cuma lulusan SMA, awalnya kita tuh sering ikut seminar-seminar. Seminar-seminar bisnis, upgrade knowledge ya, kuncinya gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan ya udah kita lakukan aja. Kita bisa ikutan seminar, pelatihan, coaching. Itu dari tahun berapa? Pak Tung Desem Waringin itu pertama kali aku ikutan. Kayaknya tahun 2009 deh. Pas UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik aku ingat 2009. 2009 aku tuh mulai ikut banyak seminar-seminar, motivasi, bisnis, pelatihan-pelatihan, coaching gitu-gitu. Akhirnya dari situ aku banyak belajar dan aku sempat diketawain gara-gara aku mendaftarkan hak merek intelektual itu ke Haki diketahuin sama yang lain karena katanya kamu kan perusahaan kecil ngapain daftarin merek gitu kayak perusahaan besar aja. Tapi karena aku ikutan seminar tuh aku dapat banyak input bahwa walaupun kita perusahaan kecil tapi kan kita pengen menjadi besar, harus mengikuti apa yang perusahaan besar itu lakukan. Nah itu loh mulainya tuh kayak harus mendaftarkan merek, terus harus bikin struktur organisasi yang jelas, harus bikin manajemen, harus diserahkan kepada ahlinya, harus ada orang audit, wah segala macam accounting apa segala. Aku baru tahu harus ada orang finance gini. Aku banyak banget dapat ilmunya dan itu yang bikin aku upgrade terus. Gitu. Jadi emang harus ya walaupun nggak sekolah resmi, tapi maksudnya terus upgrade diri dengan ikut pelatihan-pelatihan itu ya. Jadi sebenarnya ada investasi di edukasi juga dong sama berdua sama suami. Ayo kita sekolah lagi penting. Iya, jadi aku sama suamiku sepemikiran kita tuh harus investasi leher ke atas dalam arti yaitu gitu kan kita harus banyak baca buku itu kan pengetahuan juga terus harus banyak belajar dari orang-orang yang udah sukses kita ketemunya banyak banget orang-orang yang sukses tuh di pelatihan-pelatihan itu ternyata orang sukses tuh orang yang suka belajar loh nggak merasa puas dengan dirinya dia sendiri bersyukur boleh tapi jangan pernah merasa puas akhirnya kita jadi stuck udah deh gue udah di comfort zone gitu loh kita harus berani keluar dari comfort zone belajar lagi kan butuh pengorbanan tuh ini spiritnya Sally ini terus berapi-api dan terbakar terus gitu karena biasanya kan udah bikin usaha lama tuh aku mau pensiun aja di rumah santai biar orang yang ngerjain ini apinya kebakar terus gitu buat terus ngerjain ini dari mana aja apinya sebenarnya semangatnya itu loh karena kan si semangatnya itu yang mahal justru benar sebenarnya aku satu sih di dalam prinsip hidupku tuh aku pengen menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling banyak bermanfaat gitu kan kita usia kan nggak pernah tahu lah besok kita meninggal makanya ini sekretarisku udah ngomong Bu ini mepet banget loh Ibu hari ini nih acaranya banyak banget abis dari sini aku mau ke Mendikbud abis dari ini aku mau ada event itu apa spotlight
spotlight nanti malam kita Iya. ketemu lagi. Ketemu lagi kita ketemu. Dia udah bilang nggak mungkin, makanya mohon maaf kan ganti-ganti jadwal kan, jam segini. Tapi aku mikir, aku bilang kan, maksudnya dalam hati aku, kalau aku besok meninggal, ya kan, aku nih akan ditanya, kamu udah buat manfaat seberapa banyak? Mungkin dengan sharingnya aku ini bisa menjadi manfaat dan pahala jari yang terus mengalir. Kayak bapak-bapak di Tanah Abang itu ya. Iya Mungkin kan? dia juga cuman ngomong Asal aja. ngomong. Ini udah out of date gitu ya. Ini udah mesti bikinnya kayak gini-gini. Dan itu buka ternyata rezeki. jadi inspirasi aku gitu loh. Kita nggak pernah tahu dari apa yang kita lakukan tuh bisa menjadi inspirasi buat orang, manfaat buat orang. Membuka rezeki buat orang. Makanya aku bilang nggak apa-apa deh, Tia, tolong kamu aturin deh. Bisanya aku nih jam berapa nih yang bisa memungkinkan aku buat sharing di sini. Itu yang pertama, aku pengen menjadi sebaik-baiknya manusia yang paling banyak bermanfaat. Makanya aku pengen memaksimalkan waktu aku nih. Aku bisa ngelakuin apa aja yang positif kayak gitu kan. Dan aku yakin itu semua pasti nggak dibayar berdasarkan attending kan gitu. Sama sekali, ayo menjadi saksi. Ya benar ya. Aku mana pernah aku nanya, ini diundang ini, gue berapa fee-nya tidak gitu ya. Pernah sama sekali gitu. Ya itu berarti kan si semangat itu, spirit itu, ya udah aku mau coba datang ke acara ini, acara itu, ada investasi waktu yang dikeluarkan. Waktu dan tenaga. Ya, yang mungkin orang-orang nggak ngerti, ngapain sih datang, nyapain diri. Iya, banyak banget yang bilang gitu. Sel, gue tuh nggak ngerti ya sama lo ya. Ngapain lu hadir di acara sehari sampai 5 acara? Lu nggak capek apa? Capek, diri aku tuh capek, tapi aku bahagia gimana ya? Ketutup semua itu gitu kan. Sama aku ketemu sama orang-orangnya happy. Mas Eli makasih ya udah datang walaupun cuma sebentar. Tapi aku bisa bagi waktu aku. Jadi paling penting adalah kita bisa memanage waktu sehingga waktu kita tuh kan sama tuh Allah kasih waktu ke semua kita orang kan 24 jam. Tapi pertanyaannya kenapa pengangguran tuh menghabiskan waktu 24 jam gak ngapa-ngapain, tapi kayak presiden, artis, public figure menghabiskan waktu 24 jam tuh bisa banyak banget yang dia lakukan. Itu kan tentang manage waktu. Nah, tapi ada ininya gak sih momen gitu, satu titik di mana oke, aku kayaknya harus datang nih ke acara-acara ini, aku harus perluas koneksi gitu kan, berarti perluas koneksi kan gitu. Ada momen gak sih dimana kayak nggak bisa nih aku cuman ngandelin penjualan dari toko offline aja. Kita harus mulai shifting ke digital, harus mulai shifting memperluas circle-circle, pertemanan, koneksi tadi gitu. Ada titik awalnya nggak? Atau emang dari dulu emang senang bergaul kemana-mana? Sebenarnya dari dulu senang bergaul kemana-mana dan senang ketemu orang, itu udah senang modal ketemu orang. Itu senang aku. Makanya COVID tuh aku kayak krik gimana gue? Nasib gue gak bisa ketemu orang itu. Kayak langsung lobet. Aku tuh tercas ketika aku ketemu sama orang. Happy banget aku gitu. Cuma satu di benak aku adalah berkah silaturahmi. Itu aja. Tapi itu diajarin atau emang tahu sendiri? Pertama ikut pengajian. Aku bilang berkah silaturahmi apa ya maksudnya? Ternyata berkah silaturahmi itu dengan kita ketemu orang itu akan membuka pintu rezeki dari arah mana aja dan membuat kita semakin bahagia, memperpanjang umur, memperbanyak rezeki, dan itu benar. Aku bilang, loh benar. Oh, yang dinamakan berkah silaturahmi itu yang udah saya lakukan selama ini. Dan memang real faktanya itu aku dapetin semua. Gitu loh. Kayak aku bahagia. Semua orang kayak bilang, Mbak Seli tuh udah punya anak SMA, ya kan punya anak 3. Tapi kok masa kelihatannya kayak ya awet muda. Bukan aku yang ngomong ya, enggak. Aku takutnya kalau ngomong kepedean gitu. Ternyata kepancing juga ngomong. Ternyata bener loh sengefek itu. Ketika kita banyak bertemu orang dan bahagia tuh sengefek itu. Bener, itu berarti aku dapat berkah silaturahmi. Berkah silaturahmi. Tapi secara bisnis juga ada ngaruhnya gak sih? Ngaruh banget. Sekarang gini ya, aku tuh jujur waktu... Karena kan semanis-manisnya silaturahmi pasti kita kan harus tetap mikirin cuan. Iya, gini. Aku dulu itu sering banget ngisi acara bareng Ibu Nur Hayati Subaka. Dari yang aku nggak tahu loh beliau tuh siapa. Akhirnya diperkenalkan. Ini foundernya Paragon. Terus dengan Ibu Nur Hayati cerita awal mula dia kerja, terus akhirnya bikin usaha, kebakaran lah apa segala macam. Loh, aku jadi kayak masuk ke alam bawah sadar aku bahwa aku ngefans banget sama Ibu Nur dan aku terinspirasi banget sama Ibu Nur sampai akhirnya aku pakai semua produknya. Coba sengaruh itu loh. Jadi kalau aku pakai Wardah itu aku lebih percaya diri dan lebih kayak
ya ampun produk ini nih dibikinnya bener-bener dari hati. Wow, ini bukan placement Wardah ya. Iya, Ini aku beneran. cerita bener aku Dari yang hati. dari hati aku ngerasain gitu. Dan dari situ belajar ketika founder bisa menularkan spiritnya, nanti akan ada orang-orang yang pakai batik terus itu sebenarnya pakai spiritnya Sally gitu ya. Aku tuh ini ya, sampai sekarang tuh aku selalu bikin survei di kasir, selalu aku tanyain gitu kan. Kasir-kasir harus nanya gitu kan, sama customer service harus nanya, "Bu, Ibu kenapa belanja ke Batik Trusmi?" Dan banyak banget yang bilang karena lihat Mbak Sally. Karena denger ceritanya Mbak Sally, karena ketemu Mbak Sally di event ini, lihat Mbak Sally pakai Batik Trusmi gini-gini. Loh ternyata banyak loh orang yang suka Batik Trusmi karena ketemu sama aku, karena berteman sama aku, karena ngelihat aku di mana, karena dengerin cerita perjuangan aku. Wow, aku bilang amazing banget gitu. Itu the power of foundernya gitu. Tapi banyak loh founder yang ngerasa, tapi aku tuh orangnya introvert, aku maunya di belakang layar aja. Nah itu pernah nggak dicurhatin itu? Pernah. Dan itu nggak salah itu, nggak salah gitu kan. Kalau orangnya introvert, kalau aku kan emang extrovert nih, ya kan. Kalau orangnya introvert yang perlu dilakukan adalah perkuat produknya. Tapi kan bukan berarti yang ekstrovert juga nggak kuat produknya. Iya, kan? enggak. Jadi itu emang saling ya, simbiosis mutualisme gitu. Harus saling gitu kan. Jadi kayak aku nih, memang kekuatan aku tuh memang di ketemu orang, networking. Ketemu orang. Dan yang memperkuat produk aku adalah tim aku. Gitu loh, iya kan. Nah kalau yang introvert itu bisa membangun timnya untuk buat bikin konten-konten ya kan. Ya memang nggak harus foundernya muncul, banyak juga kok perusahaan-perusahaan besar yang foundernya nggak muncul, banyak. Tapi kan lihat strong banget produknya gitu loh. Sangat orang-orang sangat mencintai produknya, terus konten-kontennya juga menarik. Itu yang diperkuat apa? Timnya. Gitu. Jadi itu nggak salah gitu, tapi sebuah pilihan yang memang harus ada yang dikuatkan. Oke. Jadi itu pilihan ya, kalau misalnya tahu apa itu kekurangannya ya hire orang yang bisa menutupi kekurangannya ya gitu. Terus ini transisinya banyak nih dari yang dari offline jadi online dan biasanya kalau udah mulai online kan yaitu perbanyak personal branding gitu. Dari yang dulunya tokonya besar di Cirebon, terus sekarang pindah ke Jakarta gitu, itu kan juga ada transisi gitu, ada adaptasi gitu, ketemu sama orang-orang yang baru gitu. Gimana nih caranya ketemu sama orang-orang baru tanpa gue dimanfaatin, atau ini untuk kebutuhan bisnis aja, atau memang ini pure hanya untuk bisnis gitu. Iya. Karena kan makin sulit kalau semakin besar perusahaan. Kadang-kadang orang baik sama kita, apa jangan-jangan cuma untuk bisnis doang? Iya. Manusiawi sih, terbesit. Jadi normal ya? Iya, terbesit pemikiran itu tuh sangat manusiawi banget. Cuma itu bisa dinetralisir ya kan, dengan cara kita harus positive thinking, berprasangka baik sama Allah pertama, dan berprasangka baik dengan manusia. Ya kan, manusiawi kita, aduh aku takut ya dimanfaatin sama si A, kok si A kayaknya kok ke aku begitu banget ya gitu. Apalagi misalnya udah transisi, dulu kayaknya waktu aku masih susah-susah dia diem-diem aja, sekarang aku udah punya usaha tiba-tiba baik gitu. Itu sangat manusiawi dan wajar, jangan bilang kayak oh gue kayak gini, ini nggak ya, salah nggak ya, nggak salah, itu wajar. Tapi bisa dinetralisir begitu tuh dengan dua, berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada manusia. Itu enak banget kalau begitu. Aku nih terserah orang mau deket-deket kayak aku kayak apa, aku tetap berprasangka baik. Oh Allah tuh datengin dia untuk melengkapi kekurangan aku. Oh dia tuh baik sama aku karena memang dia benar-benar baik sama aku. Jadi terserah, itu urusan dia. Kalau memang dia memang mau memanfaatkan aku, itu urusan dia. Karena aku pada prinsipnya aku orang gini, pertama aku tidak mau memanfaatkan orang dan aku pun tidak mau dimanfaatkan yang negatif sama orang gitu kan. Syukur alhamdulillah kalau orang bisa dapat manfaat dari aku, syukur alhamdulillah. Tapi kalau dimanfaatkan negatif aku nggak mau gitu. Apa transisi dan adaptasi paling sulit dari Cirebon terus akhirnya sekarang tinggal di Jakarta sama 3 anak, suami masih bolak-balik gitu? Iya. Adaptasi terbesar apa tuh? Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kenapa? Karena itu saya alami, ya kan. Jadi ketika di Cirebon itu benar-benar aku di comfort zone banget. Ya istilahnya kata orang, Mbak Sally mah tidur aja juga orang udah datang sendiri ke tokonya Mbak Sally. Iya. Orang kenapa sih mesti nyari tantangan lagi ke jalan? Orang bilang,
kurang apa Mbak Sally, tiap hari Orang berapa pasti datang, puluh kan? bus yang datang ke Batik Trusmi kan, orang-orang ziarah, orang-orang jalan-jalan pasti datangnya ke Cirebon. Batik Trusmi gitu kan. Kayaknya kayak nggak lengkap kalau ke Cirebon tuh nggak ke Batik Trusmi gitu kan. Terus apa mobil-mobil pribadi aku sampai parkiran, kenapa Mbak Sally, ngapain Mbak Sally capek-capek pindah ke Jakarta gitu kan. Nah itu sebuah challenging sebenarnya buat diriku. Apa yang akhirnya kayaknya aku harus coba nih peruntungan di Jakarta. Iya, aku nggak mau seperti berpuas diri bahwa aku cuma bisa di Cirebon doang, kayak bahasa itunya kayak berani kandang doang gitu loh, ya kan? Ini ada ininya nggak sih, penyulutnya gitu? Apakah ada yang ngomong, ayo dong coba di Jakarta, atau ada penyulut? Ada, karena customer aku banyak orang Jakarta. Akhirnya bilang gini, ih Mbak Sally kenapa sih nggak buka di Jakarta? Kenapa cuma di Cirebon doang? Di Cirebon kan Mbak Sally udah enak tuh, udah bisa di manage tuh. Mbak Sally cobalah, apa namanya, melebarkan sayap lah di kota besar istilahnya kan, di Jakarta gitu. Oh iya juga sih benar, ini sebuah challenge buat aku gitu kan. Nah ketika aku buka di Jakarta, wah memang ini banyak banget yang harus dibenahin gitu kan. Ketika di Cirebon jual produk apa aja laku, di Jakarta nggak bisa gitu. Di Jakarta tuh udah partner atau sendiri semua? Sendiri semua. Wow. Sendiri. Aku semua di kota-kota kayak di Medan, aku kan ada juga di Manado, ada juga. Itu semua nggak ada yang berpartner, aku sendiri gitu. Adaptasi terbesar apaan tuh? Adaptasi terbesar, pelajaran terbesar produknya. Oh, produk berarti harus disesuaikan. Market orang yang beli di Cirebon sama market orang yang beli di Jakarta sangat berbeda sekali gitu. Jadi dari produknya disesuaikan. Kalau dari people-nya? Dari people-nya juga. Aku kalau di Cirebon nih jujur Li, aku di Cirebon culture shock gitu kayak aduh ternyata orang di Jakarta tuh lebih gimana gitu. Aku di Cirebon itu pertama nggak pernah make up. Aku kalau di Cirebon. Ternyata di Jakarta nggak bisa gitu, say. Datang ke arisan, datang ke meeting, datang ke acara, itu wajib pakai make up artis. Karena aku nggak bisa make up. Karena di Cirebon aku nggak pernah make up. Itu. Pertama aku datang ke Jakarta itu aku ditegur sama satu artis, dibilang, Sel, lu nggak make up. Padahal itu datang ke arisan. Coba bayangin. Aku bilang, loh emang kenapa ya? Lihat semua orang pakai make up artis. Kalau di Jakarta harus begitu. Oh iya ya. Ya ampun aku baru tahu gitu kan. Ada saat kayak ini tuh bukan aku loh. Betul. Gitu. Kayak kenapa aku harus maksain make up dan berteman dengan circle ini? Iya gitu. Itu pertama kali artis negur aku di acara arisan karena aku nggak pakai make up itu pertama. Kedua baju dong. Kayak Sel, kamu pakai baju ini. Kamu tuh bajunya harus heboh lah intinya gitu. Aku kayak pakai baju kayak gini aja biasa gitu loh. Tapi nggak bisa katanya di Jakarta tuh harus mencerminkan kalau kamu tuh pengusaha dengan pakai baju yang menunjukkan itu beneran ya? Beneran. Udah tuh. Oh gitu ya gitu. Terus aku tuh nggak pernah suka pakai apa-apa gitu kan. Ternyata kayak kamu tuh harus pakai. Ini ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Udah gitu kan. Tapi lucu ya. Ini Sally jadinya kayak yang oke deh gue cobain deh iya, gitu aku orang gitu. Instead of aduh gue gak mau masuk ke sini, gue mau bye gitu. Ninggalin. Aku orangnya beradaptasi dengan lingkungan. Aku orangnya kayak oke, berarti aku harus kayak gitu. Terus tas. Aku kan biasa pakai produk lokal punya aku ya kan. Dia bilang jangan kalau di lingkungan circle-nya yang memang kayak artis-artis atau public figure gitu, kamu harus pakai tas branded gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang aku harus bisa beradaptasi. Oke, ketika aku ketemu sama orang-orang yang circle-nya harus pakai branded, aku harus punya branded. Karena menyesuaikan lingkungan. Tapi ketika aku di lingkungannya pemerintahan, ibu-ibu menteri apa, aku malah nggak bisa pakai branded, jangan gitu. Karena semua nggak dipakai branded, semua pakai tas lokal. Oke. Dan itu semua dianggap menjadi bagian dari adaptasi. Adaptasi, aku tetap ngikutin. Kayak sekarang kalau menurut aku sekarang ya, kayak aku cuma takut kehilangan identitas ya. Maksudnya kayak yang ini bukan diri aku sendiri gitu. Aku tuh nggak suka kayak gini. Itu sebenarnya di dalam hati aku ada gitu loh. Makeup tuh aku kayak rempong banget makeup. Udah gue nggak bisa makeup. Terus aku tuh orang yang satset. Harus panggil makeup artis, harus nungguin di makeup sejam. Oh nggak gue banget tuh. Tapi demi bisa menyesuaikan diri dan emang aku butuh circle itu gitu kan. Aku pengen lah baju-baju aku dipakai sama public figure. Ya tapi aku harus
mengorbankan merepresentasikan sebagai seorang pengusaha. Iya gitu kan, harus mengorbankan ego aku emang aku orangnya nggak suka dandan sebenarnya, tapi ya harus gitu kan. Ya udah, tapi ya udah aku akan menyesuaikan di mana tempat aku. Kayak tadi habis pengajian, ya udah pengajian memang nggak perlu pakai apa-apa dan nggak perlu ngapa-ngapain, gitu. Oke. Biasanya kalau lagi down nih, pasti kan ada downnya lah setiap pengusaha gitu, kayak merasa meragukan diri sendiri, udah gitu merasa kayaknya udah lelah gitu. Siapa yang ngebalikin lagi motivasinya? Pertama Allah. Aku kayak ada Allah, walaupun aku ngerasa aku nih lemah, emang iya aku hamba Allah yang lemah, tapi yakin kok Allah akan menguatkan aku, gitu kan. Terus kayak aku nih nggak bisa apa-apa. Iya, Allah lahirkan kamu tuh memang nggak bisa apa-apa, tapi Allah akan ngebentuk kamu di dunia ini menjadi orang yang punya bisa berbagi manfaat lah gitu. Pertama Allah dulu. Abis itu suamiku sih yang selalu memotivasi aku, mama tuh pasti bisa kok gitu kan. Aku tuh butuh mama buat mensupport aku. Coba bayangin udah digituin. Gimana nggak langsung kayak, oh my God iya ya. Mama tuh nggak akan jadi istri aku loh kalau mama bukan sesuatu. Maksudnya bukan wanita yang sesuatu yang strong gitu loh. Yang Allah kirimkan untuk melengkapi aku. Iya juga sih. Begitu jadi suamiku. Motivasi dari suami itu dari Allah, ya? dari suami dan dari keluarga, maksudnya anak-anakku. Aku tuh pengen jadi inspirasi untuk anak-anak. Makanya kenapa aku nih udah anakku kan ini udah mulai besar-besar nih. Maksudnya kemarin kan rempong ngurusin anak lah segala macam. Ini sekarang aku udah program kuliah. Karena aku pengen jadi inspirasi dari anak aku. Maksudnya kayak bangga, ini ibuku kuliah loh, walaupun istilahnya ya bisnis sudah jalan, tapi tetaplah kita harus ilmu kan mau sampai kapanpun harus dipelajari lah, dicari gitu. Ini udah program mau kuliah. Jadi mau kuliah. Mau kuliah di mana? Rencananya aku memang mau ambilnya yang sesuai dengan nyambung sama fashion gitu kan. Jadi fashion bisnis nih. Iya. Lokal atau di luar? Enggak, lokal aja. Dalam waktu dekat nih ya. Dalam waktu dekat. Kan anak udah 15 tahun, jadi jangan-jangan nanti masuk kuliah barengan sama 3 tahun lagi bener lagi. Bener kan? Dia SMA 2 tahun lagi dia kuliah loh. Harus aku duluan. Harus duluan. Satu pertanyaan terakhir yang aku kelewat. Udah punya toko gede di Cirebon, bener tadi ya. Ngapain sih susah-susah ke Jakarta gitu. Terus kenapa tiba-tiba Fashion Week? Emang marketnya sama? Maksudnya berpengaruh ya ikutan Fashion Week sama yang di toko yang di Cirebon gitu? Iya betul. Jadi sebenarnya nih aku tuh pengen mengupgrade batik ini biar maksudnya go internasional juga. Karena ternyata maksudnya market orang Indonesia juga dia pengen beli ketika brand kita itu ada di luar. Maksudnya kayak fashion show di luar. Ini insight dapat dari mana? Iya. Dari customer, apa dari misalnya dari pelatihan, apa dari baca atau dari intuisi gitu? Aku mempelajari. Aku mempelajari. Kayak brand-brand lokal itu yang udah keluar itu sangat diterima banget malah. Orang-orang jadi lebih excited untuk beli produk lokal itu. Aku mempelajari adanya itu. Mudah-mudahan ini benar. Dan ketika aku coba, iya dong ngaruh. Ngaruh. Ketika aku ikutan New York Fashion Week, jadi kelasnya naik loh Batik Trusmi. Gitu loh. Jadi orang-orang luar tuh kayak dubes-dubes juga pada beli Batik Trusmi. Jadi ternyata banget. Teori itu benar ya? Benar. Untuk show di luar tapi penjualannya tetap di dalam. Iya, aku mempraktekkan itu dan ada hasilnya. Gitu. Sip kalau gitu untuk 40 menit yang berharga ini gak berasa kan? Gak berasa loh. Gitu. Thank you so much. Makasih ya Mbak Sally. Aku dari tadi manggil Sally biar akrab aja. Iya gak apa-apa dong. Kan aku memang kita seumuran. Kita seumuran. Pengennya ya. Oke, thank you. Semoga ini jadi pembuka rezeki. Amin. Yang dibagikan. Semoga apa yang dialamin pahit-pahitnya sama Mbak Sally itu nggak dialamin sama brand-brand lain lah ya. Gitu. Terima kasih sudah hadir di sini. Sukses untuk Batik Trusmi. Amin. Aku juga ngucapin makasih ini udah memberikan kesempatan yang sangat luar biasa buat aku sharing di sini. Semoga bisa bermanfaat, jadi pahala jariah yang terus mengalir buat kita semua nih yang ada di sini. Amin. Ya kan menjadi manfaat juga, inspirasi juga buat banyak orang.
gitu. Oke, amin. Amin. Terima Aku juga kasih. ini loh, mohon maaf kalau mungkin ada salah kata atau ada yang kurang berkenan. Ya namanya juga manusia ya kan. Sama-sama, tapi energinya sungguh menular loh, itu luar biasa. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.